wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu? Ngapunten nih, itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Ketika saya pamitan, beliau itu mengatakan begini, beliau sangat mendukung dan mendorong. Jadi gini, bagi saya ini suatu nasihat atau pandangan yang mukasyafah, yang ke depan. Jadi gini, yang pertama nanti ente bakal tahu siapa nasabnya Bani Wali Songo dan keturunannya itu siapa saja. Nah, yang kedua, ente bakal tahu siapa golongan kita orang Ba'alawi. Nah, yang ketiga, kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu dan harus tegas untuk meluruskan semua pihak tanpa pandang bulu. Nah, ini pesan beliau. Kemudian keempat, yang sebelum itu saya masih ingat. Nah, ini hari Jumat ya, saya siap disumpah apapun ya. Beliau pernah dawuh begini sama saya. Wajah kita orang Ba'alawi ini tidak mirip orang Arab, tetapi banyak mirip dengan orang-orang Israel. Yahudi. Saya waktu itu apa maksudnya itu? Tapi ketika kemudian sekarang ketika hasil pembedahan tes DNA ini sudah menjadi konsumsi publik dan open posting, sebenarnya di dunia Arab kita sudah telat sih. Tahun awal 2000-an ya kan, itu sudah meledak ini. Akhirnya saya baru sadar kalau ternyata memang Ba'alawi ini bukan orang Arab, malah secara genetika sebenarnya ngapunten nih, itu sudah terdeteksi sebagai bagian dari keluarga Yahudi internasional. Jadi Ba'alawi itu menurut hasil penelitian DNA itu adalah bagian dari keluarga Yahudi internasional. Bahkan situs-situs di genetika maupun situsnya Yahudi sendiri sudah mengakui mereka bagian dari keluarganya. Artinya yang mengisbat Ba'alawi sebagai bagian dari Yahudi itu adalah orang Yahudi sendiri. Jadi gitu, ada jewisdna.net. Itu ada 2 sampel di tabel 057 sama tabel 058. Itu di internet ada ini ya? Ada open posting semua. Itu sudah disebutkan bahwa mereka diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi begitu. Nah, ini apa namanya? Bisa dibuka dikonsumsi oleh semua pihak bahwa mereka inilah, ini salah satunya. Ini dari Jamalulail, nah, semacam ini. Nah, ini situsnya jewisdna.net dan ini Jamalulail. Yang 058 itu Asegaf, itu sudah diakui sebagai bagian dari Yahudi internasional. Jadi artinya di zaman sekarang kalau masih ada orang meragukan tes DNA atau pembacaan tes DNA ini sebenarnya ketinggalan kereta. Orang berkelit saja. Karena ngapunten nih. Ngeles siapa saja. Karena gini, ada Persatuan Ilmuwan Genetika Internasional. ISOG itu, ISOGG. Nah, itu sudah punya perkumpulan, sudah memetakan dari jutaan manusia, sudah terpetakan. Dan ngapunten nih, kalau kita sekarang ini levelnya nih Gus, levelnya kita ini penelitian ilmuwan sekarang itu meneliti sebesar kerikil. Ini saya asumsikan ya. Apa sebesar kerikil ini ya kan? Itu namanya fermion atau partikel Tuhan, boson Higgs ya. Pembentuk materi dari proton, elektron dan neutron yang merupakan struktur pembentuk dari atom. Jadi sebesar kerikil. Ini analogi ya. DNA itu sebesar lapangan bola. Jadi pembacaan sequencing DNA itu sebenarnya ilmu yang kemarin lah, ilmu yang usang. Level sekarang itu bukan lagi sekedar membaca struktur DNA, tetapi sudah restriksi atau rekombinan. Jadi misalkan ngeten, panjenengan di tes DNA nih, kemudian dideteksi panjenengan punya kerentanan untuk buta warna. Nah, istri jenengan di DNA
punya kerentanan untuk misalkan gennya kemungkinan ini resesif, kalah dominan dengan buta warnanya jenengan. Misalkan contoh ya. Ini sudah bisa struktur DNA yang akan menjadi kode nanti akan menurunkan organ yang lemah tadi itu bisa dipotong terus kemudian diganti untuk mata yang normal. Jadi semacam itu, kerentanan untuk kanker, kerentanan untuk tulang yang mudah keropos itu sekarang sudah bisa sudah bisa dilakukan rekayasa genetika. Bahkan sport science itu sudah bisa untuk bayi atau anak-anak kecil itu bagaimana asupannya, bagaimana struktur DNA yang akan diwujudkan itu sudah bisa dilakukan rekayasa semacam itu. Jadi sudah semaju itu sekarang itu. Nah, kalau kita masih mempermasalahkan pembacaan yang sebesar lapangan bola, ya kan, berarti itu ketinggalan zaman lah, ini usang. Jadi berkelit apapun sekarang ini susah. Makanya saya membuat semacam slogan yang harus kita masyarakatkan, bahwa maling nasab itu lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran. Karena apa? Semua bisa dibaca, bisa dideteksi. Kita dibentuk oleh materi ayah ibu kita dibentuk oleh materi ini bisa dideteksi, kan begitu. Jadi kayak semacam catatan malaikat. Nggak bisa di ini ya. Nah, apalagi kegagalan Ba'alawi ini sangat parah karena mengklaim garis lurus laki-laki ke Rasulullah. Nah, melalui ujinya apa garis lurus laki-laki? Melalui kromosom Y. Kromosom Y ini relatif lebih stabil dalam arti untuk genetika ya. Dalam arti. Makanya ketika ada Ba'alawi, seorang ahli informatika mengupas genetika, ini penyesatan ketika mengatakan bahwa kromosom Y ini lebih cepat nanti bermutasi. Ini teori ini berlaku untuk kromosom Y yang akan musnah. Ini teori ya, 4,5 juta tahun yang akan datang. Tetapi tidak untuk kestabilan kromosom Y yang diturunkan dari ayah ke anaknya, anaknya ke cucunya dan seterusnya. Ketepatan atau akurasinya 99,99%. Jenengan keputeran jenengan akurasi kromosom Y 99,99%. Puteran jenengan ke cucu laki-laki jenengan 99,99%. Kira-kira 40 generasi berapa pergeserannya? Kan masih 99% toh? Ya paling selisih berapa? Enggak sampai 80% atau 50% ya kan. Jadi tidak sampai merubah struktur DNA jenengan secara drastis, jadi semacam itu. Beda dengan kromosom X. Kromosom X jenengan dari ibu jenengan. Ibu jenengan kromosom X-nya ini perpaduan dari ayah dan ibunya yang disumbangkan ke kromosom X-nya ibu jenengan yang diturunkan ke jenengan. Jadi lebih rumit meneliti kromosom X. Tapi Indonesia punya ahlinya, namanya Profesor Herawati Sudoyo. Ini seorang pakar luar biasa yang bisa meneliti serpian-serpian korban bom teroris untuk mengetahui siapa. Dan beliau juga sudah membuat penelitian. Ini hasilnya. Nah, ini beliau waktu di lembaga Eijkman, LIPI, ya, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Salah satunya produknya ini, bahwa salah satu pesohor kita yang bernama Najwa Shihab itu gen Arabnya Ba'alawi, bapaknya bin Shihab, ibunya Asegaf. Itu cuma 3, sekian persen ras Arabnya, kan begitu. Lah, tapi karena ini perempuan maka dari autosomal. Kalau dari Y DNA-nya ada, ya kan. Bin Shihab juga melakukan tes DNA di family tree DNA, ada. Nah, ini saya bawa banyak data ini. Kalau mau nanti sama editor mau itu bisa nanti. Bin Shihab juga melakukan tes DNA dan tes DNA-nya secara tegas bisa dikatakan gagal sebagai garis lurus laki-laki ke Imam Ali, baik Hasan maupun Husain. Jadi demikian. Lah kita ini bisa saja untuk istilahnya berkelit. Nah, tapi kan Rasulullah ini
secara genetika kan belum diambil sampelnya secara jasad. Pertanyaannya gini, kalau ini wacana ini untuk mengkaburkan atau berkelit, maka ini sangat naif kan gitu. Untuk mengetahui bahwa bumi itu bulat, tidak perlu kita harus berjalan kaki atau memutari bumi. Tidak perlu kita jadi astronot untuk tahu keluar angkasa, oh bumi itu ternyata bulat. Bisa diukur dengan ilmu alat bantu, ilmu matematika, pergeseran derajat dari cahaya dari bayangan matahari dan lain itu bisa diukur nanti. Itu untuk mengetahui bahwa bumi itu bulat sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan kita Al-Idrisi gitu. Nah, untuk mengetahui bahwa cicit buyutnya Gus Fuad ini apakah benar keturunan Gus Fuad, nggak perlu membongkar makamnya Gus Fuad atau mbahnya Gus Fuad. Nanti misalkan punya 100 cicit, dites DNA saja kan gitu. Dari sini nanti akan ketemu kode-kode yang sama, kemiripan, sangat mirip. Kalau ada satu cicit yang ternyata datang dan ini melenceng, patut dicurigai apakah ini bukan dari hubungan di luar nikah kan gitu. Anaknya tetangga atau apa. Wah, jadi semacam itu. Lah, Pak Alawi ini bukan saja gagal sebagai garis lurus laki-laki ke Imam Ali, tetapi bahkan haplogrupnya ini G. Kalau kita secara ilmu genetika dari anak Ahlul Bait Nabi, tolong dicarikan yang Al Husain yang warna apa? Ini dari Al Husaini, dari Al Hasani ada sudah banyak melakukan tes DNA. Nah, ini dari Al Hasani, dari Al Husaini. Sudah banyak Sayyid Syarif yang melakukan tes DNA. Ini kebetulan yang open posting di Family Tree DNA ya. Nah, jadi mereka yang nasabnya terjaga secara kitab turun temurun, terus kemudian untuk memperkuat tes DNA, ya kan? Ini ditemukan kode-kode yang sama. Yang Al Hasan maupun Al Husaini ditemukan kode FGC 10500. Berarti ini disepakati sebagai titik temu di antara keduanya, yaitu siapa? Imam Ali. Nah, untuk Al Hasani sendiri ada kode khusus FGC 8702. Ini Al Hasani. Al Husaini FGC 30416. Artinya di Al Husaini tidak ada FGC 8702 karena ini punyanya Al Hasani. Garis lurus laki-lakinya ke Al Hasani.